Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama saya Umar Mukhtar ya. Hari ini saya sudah membawa sebuah tali atau tambang ya. Artinya kita akan belajar tentang pioneering. Pioneering adalah teknik yang biasa digunakan di dalam gerakan pramuka terkait dengan penggunaan tali dan juga tongkat ya. Karena kita tahu penggunaan tali itu sangat banyak di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga penggunaan tongkat. Seperti contohnya yang barusan saya lakukan tadi di belakang sana, mengikat tali sepatu, kemudian membuat jemuran ya. Ada juga bagi petani ataupun para pengrajin juga biasanya menggunakan tali temali dalam mengikat benda-benda tertentu, termasuk juga peternak ya. Nelayan juga menggunakan keterampilan tali menali dalam membuat jaring atau membuat jala ya. Dan banyak lagi kegunaan-kegunaan lainnya. Di dalam gerakan pramuka, pioneering atau tali temali itu ada 3 jenis. Yang pertama ada simpul, kemudian ada ikatan, dan juga ada anyaman ya. Ketiganya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Nanti kita akan berikan contohnya ya, baik itu simpul ataupun ikatan ya. Kemudian secara fungsi, pioneering itu terbagi menjadi 2 fungsi. Yang pertama fungsi praktis, contohnya tadi untuk mengikat sesuatu atau untuk menyambung tali, untuk membuat alat-alat atau benda-benda yang kaitannya dengan penggunaan tongkat dan juga tali dan lain-lain ya. Jadi penggunaannya itu praktis. Fungsi yang kedua adalah fungsi dekorasi atau yang disebut juga dengan fungsi hiasan. Contohnya gelang ya, kemudian hiasan dinding, gantungan kunci dan lain sebagainya. Jadi fungsinya itu bisa bermanfaat lah intinya ya. Pioneering itu untuk memberikan kemanfaatan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tali temali itu banyak sekali jenisnya ya. Ada yang ikatan, ada yang simpul, dan ada juga yang anyaman. Nah, kali ini kita akan pelajari beberapa saja yang fungsinya lebih kepada praktis ya, yang sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita praktekkan tali temali, saya akan berikan satu contoh bagaimana pioneering itu berfungsi sebagai dekorasi atau hiasan ya. Dari seutas tali bisa menjadi alat atau benda yang sifatnya bisa sebagai aksesoris. Contohnya adalah ini ya. Nah, ini adalah hasil dari kreativitas dengan menggunakan tali ya. Ini mirip-mirip dengan struktur DNA ya kalau di pelajaran biologi. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk hiasan di dinding atau gantungan kunci kalau yang kecil ya, atau bisa juga digunakan untuk aksesoris gelang ya. Nah, oke, kita langsung saja praktekkan bagaimana pioneering itu dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan simpul dan ikatan ya. Baik, yang pertama yang akan kita coba praktekkan yaitu simpul hidup ya. Simpul hidup ini adalah simpul yang sangat sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari dan mudah sekali ya. Saya kira semuanya sudah bisa, tapi kita akan coba kali ini ya dengan menggunakan seutas tali. Caranya sangat sederhana dengan melilitkan satu kali seperti ini ya. Nah, ini adalah simpul hidup ya. Fungsi dari simpul hidup ini yaitu untuk mengikat sesuatu benda ya, bisa pada tiang, bisa pada kayu, dengan maksud supaya mudah untuk mengurai atau melepasnya kembali ya. Jadi simpul hidup ini memang tidak terlalu kuat ya ikatannya, tetapi kalau maksudnya untuk memudahkan kembali melepasnya atau membukanya, ini simpul yang sangat tepat gitu. Nah, itu simpul hidup.
Nah, yang kedua adalah simpul mati. Simpul mati ini adalah simpul yang mempunyai fungsi untuk mengakhiri suatu ikatan ya. Atau bisa juga untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dalam keadaan kering. Nah, di sini saya membawa dua utas tali ya, yang sama besarnya, ukurannya sama, kemudian kedua-duanya dalam keadaan kering. Nah, ini kalau mau menyambungkan bisa menggunakan simpul mati. Caranya seperti apa? Kita akan praktikkan. Dan ini pun sebetulnya sudah sangat umum ya di dalam kehidupan sehari-hari, sudah banyak digunakan, sering sekali. Caranya kita lilitkan satu kali seperti simpul hidup ya. Nah, kemudian kita ulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah simpul mati. Ya, kita tarik, kuatkan. Nah, sehingga ini bisa menyambung dua utas tali yang sama besar ya, dan dalam keadaan kering. Ini cukup kuat. Ya. Dan simpul mati ini bisa kita cek kebenarannya dengan seperti ini. Jadi simpul mati yang benar itu ya seperti ini fungsinya. Seperti apa ini? Jadi bisa dikencangkan dan bisa dikendurkan. Nah, kalau dikendurkan jadinya seperti ini, ya. Dan kedua sisi sama, ya. Depan dan belakang sama, seperti ini. Dan ketika kita tarik dengan erat, maka ini akan menyambungkan dua utas tali yang cukup kuat. Nah, seperti ini. Ini adalah simpul mati. Ya, selanjutnya yaitu simpul kembar ya. Simpul kembar ini memiliki fungsi untuk menyambungkan dua utas tali yang ukurannya sama, besarnya sama, tetapi dalam keadaan licin atau basah. Nah, kalau tadi simpul mati fungsinya untuk menyambungkan dua utas tali yang sama besar dalam keadaan kering. Nah, sekarang dua utas tali yang sama besar namun dalam keadaan licin atau basah. Anggap saja dua utas tali yang saya pegang ini licin ya. Nah, sehingga kita bisa imajinasikan bahwa simpul kembar ini berfungsi dengan baik. Caranya, kedua ujung tali kita hadapkan secara berlawanan seperti ini. Kemudian kita membuat simpul hidup di masing-masing ujungnya. Sini saya akan buat simpul hidup. Nah, seperti ini simpul hidup. Kemudian di satu sisi di ujung yang sama juga kita buat simpul hidup. Sudah? Kalau sudah ya, kita tarik kedua ujung atau kedua utas tali sehingga dua simpul hidup yang tadi sudah kita buat bertemu seperti ini. Nah, ini namanya simpul kembar atau biasa disebut juga dengan simpul nelayan ya. Simpul nelayan. Nah, seperti ini, sangat mudah. Ulang lagi. Kita urai terlebih dahulu. Berhadapan satu sama lain ujungnya. Kemudian kita buat simpul hidup di semua ujungnya atau di kedua ujungnya. Ini ya.
kemudian kita tarik, pertemukan. Sebentar ya, kita ulang. Kita pertemukan. Nah, seperti ini. Ini adalah simpul kembar. Kenapa simpul kembar? Karena dua simpul yang sama ya, dua simpul yang sama di setiap ujungnya. Seperti ini. Nah, ini kalau dua tali yang sama besar dalam keadaan basah disambungkan dengan menggunakan simpul ini kuat ya, cukup kuat. Sekarang saya akan buat simpul, namanya simpul anyam. Simpul anyam ini memiliki fungsi yaitu untuk menyambungkan dua utas tali yang ukurannya berbeda, yang satu besar, yang satu kecil, dan dalam keadaan kering. Ya, saya sudah menyiapkan dua tali, yang satu ukuran kecil dan satu ukuran lebih besar. Ya. Nah, caranya seperti apa? Ya, seperti ini. Pertama kita buatkan, kita lekuk ya, tali yang besar seperti ini. Kemudian tali yang kecil kita masukkan dari bawah ke atas seperti ini. Kemudian kita lilitkan ke bawah, kemudian kembali ke atas dan masukkan ke lubang ini. Nah, setelah itu bentuknya seperti ini ya. Seperti ini, kemudian tinggal kita tarik. Kita tarik dengan kuat. Nah, menjadi bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita menyambungkan dua utas tali yang ukurannya berbeda, yang satu besar satu kecil, dalam keadaan kering, dengan simpul anyam ini sudah kuat ya. Seperti ini. Kita ulang sekali lagi. Kita tambang yang besar, kita lepit atau kita lekuk seperti ini. Kemudian tambang yang kecil kita masukkan dari bawah ke atas. Kemudian kita lilitkan ke atas dan ke bawah. Ke atas kemudian ke bawah melalui bawah tali yang besar ini ya. Sini. Kemudian kita naikkan lagi ke atas dan masukkan ke lubang ini. Seperti ini. Kemudian kita tarik. Dan ini adalah simpul anyam. Ini kuat sekali untuk menyambungkan dua utas tali yang berbeda ukuran. Lantas bagaimana kalau dua tambang yang ukurannya berbeda, satu besar satu kecil, tetapi dalam keadaan basah? Maka digunakan yang namanya simpul anyam berganda. Simpul anyam berganda ya. Anggap saja dua utas tali ini dalam keadaan basah ya. Nah, simpul anyam berganda ini mirip sekali dengan simpul anyam, tetapi karena keadaan tambangnya yang basah atau talinya yang basah, maka kita lilitkan sebanyak 2 kali. Maka disebutlah anyam berganda ya. Caranya seperti tadi, mirip ya. Kita masukkan dari bawah kemudian ke atas, agak panjang ya karena ini 2 kali lilitannya. Kemudian ke bawah, masukkan ke tambang atau ke lubang yang tadi sudah dililitkan. Kemudian sekali lagi lilitkan ke bawah dan masukkan ke lubang yang sama. Seperti ini. Nah, ditarik kemudian sudah jadi. Ini adalah simpul anyam berganda. Fungsinya untuk menyambung 2 utas tali yang beda ukuran ya, tetapi dalam keadaan licin atau basah. Seperti ini. Kita ulang lagi.
tambang yang besar kita lekuk seperti ini sebagai media untuk melilitkan tambang yang kecil. Masukkan tambang yang kecil dari bawah ke atas ya. Kemudian kita lilitkan ke bawah, lilitkan ke bawah, kemudian masukkan ke lubang yang di atas ini. Nah, seperti ini. Sekali lagi kita lilitkan ke bawah lagi, kemudian terakhir masukkan lagi ke sini. Dan tinggal kita tarik. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kuat sekali untuk menyambungkan dua utas tali yang ukurannya berbeda, satu besar satu kecil, tetapi dalam keadaan licin atau dalam keadaan basah. Seperti ini bentuknya. Nah. Oke, selanjutnya adalah simpul pangkal ya. Nah, simpul pangkal ini biasa digunakan untuk memulai ataupun mengakhiri ikatan. Kemudian simpul pangkal juga biasa digunakan untuk mengikatkan tali kepada tiang atau kepada tongkat atau kepada benda apapun ya. Kemudian simpul pangkal juga biasa digunakan untuk membuat tandu atau belangkar. Caranya adalah kita lihat ya, perhatikan ujungnya dipegang, kemudian kita letakkan tambangnya ini kepada tongkat ya. Nah, selanjutnya kita lilitkan bagian ujungnya, kita lilitkan pada tongkatnya ya, seperti ini. Nah, perhatikan posisi tambangnya ya, seperti ini ya. Kemudian sekali lagi kita lilitkan, perhatikan. Nah, dan kita selipkan kepada lilitan yang pertama tadi ya. Dan terakhir tarik dengan erat ya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya, seperti ini. Ada yang melintang ya. Nah, ini adalah simpul pangkal. Tetapi ada cara lain ya untuk membuat simpul pangkal, bukan hanya seperti tadi. Ini mungkin lebih simpel. Caranya yaitu dengan membuat lingkaran terlebih dahulu seperti ini. Ya, pastikan lubangnya cukup untuk dimasukkan ke tongkat atau ke benda yang ingin diikatkan. Nah, sekali lagi, ya, buat lingkaran sebanyak 2 kali. Nah, seperti ini. Ini ya, perhatikan bentuk talinya, kemudian posisinya, yang satu di atas, yang satu di bawah. Kemudian setelah ada 2 lingkaran ini, letakkan lingkaran yang pertama di atas seperti ini, di atas. Kemudian kita masukkan ke tongkat dan tarik kedua ujung talinya atau kedua utas tali yang mengurai ya. Nah, sama bentuknya seperti yang tadi ya, seperti ini. Ini namanya simpul pangkal ya. Selanjutnya yaitu kita akan membuat simpul jangkar ya. Nah, simpul jangkar ini fungsinya untuk biasanya menalikan pasak ya, atau mengikat cincin, atau untuk menarik benda seperti balok ya, kayu dan lain sebagainya. Kemudian ini juga biasa digunakan untuk membuat tandu atau belangkar seperti halnya tadi ya, simpul pangkal ya. Jadi dipadukan antara simpul pangkal dengan simpul jangkar ketika membuat tandu itu. Nah, langsung saja kita buat simpul jangkar ya. Perhatikan ujung tali ya, dan juga lilitan pada tongkatnya seperti ini. Kita lilitkan ujung tali pada tongkat. Nah, ya. Kemudian kembali lagi ya, setelah dililitkan kepada talinya
seperti ini, kembali lagi lilitkan ke arah yang berlawanan ya. Kemudian dimasukkan dan kemudian ditarik. Nah, ini adalah simpul jangkar seperti ini ya. Bentuknya lihat ya, seperti ini. Nah, sebetulnya banyak sekali cara untuk membuat simpul jangkar ini selain cara yang baru saja saya contohkan ya. Sekarang kita coba menggunakan cara yang lain, yang simple ya, yang lebih simple. Caranya adalah ini hampir sama seperti tadi membuat simpul pangkal. Perhatikan, membuat lingkaran sebanyak 2 buah. Tetapi ini agak sedikit berbeda dengan simpul pangkal tadi. Meskipun mirip ya. Simpul lingkaran yang pertama seperti ini, kemudian perhatikan lingkaran yang kedua. Nah, seperti ini. Jadi posisinya tidak ada selang-seling ya, semuanya di atas. Kalau yang tadi simpul pangkal, yang satu di atas, yang satu di bawah posisi tambangnya. Nah, seperti ini. Kalau yang sekarang semuanya berada, lingkarannya ini berada di bawah tali atau di bawah tambang yang menyilang seperti ini ya. Kemudian kita pertemukan dua sisi dari kedua lingkaran ini seperti ini. Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini, dan tinggal kita masukkan ke tongkatnya, tarik. Nah, sama bentuknya seperti cara yang pertama tadi sudah saya buatkan atau contohkan ya, seperti ini ya. Atau bisa juga dengan menggunakan cara lain ya, yaitu dengan cara seperti ini ya, membuat semacam lekukan tali, kemudian kita masukkan dua ujung jari kita ya, dua jari ya, jari telunjuk dan ibu jari seperti ini, kemudian kita lilitkan sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ini tinggal kita masukkan ke ujung tongkatnya, dan hasilnya pun sama seperti yang pertama dan kedua tadi sudah saya contohkan ya. Jadi berbagai cara, silahkan dicoba mana yang lebih mudah ya. Nah, seperti ini. Baik, yang selanjutnya yaitu simpul tambat. Nah, simpul tambat ini memiliki fungsi untuk menarik atau menyeret balok, kayu, pohon atau benda-benda lainnya. Kemudian fungsi yang lain juga, simpul tambat ini bisa digunakan untuk menambatkan tali pada tiang ataupun bisa untuk memulai ikatan ya. Seperti halnya simpul pangkal tadi. Nah, caranya seperti apa? Ya, kita perhatikan ujung tali ya. Ujung tali ini kita akan lilitkan nanti ya. Ujung talinya perhatikan ya. Kita tambatkan terlebih dahulu tali yang panjang atau sisa talinya, kemudian ujung tali kita lilitkan dengan menggunakan ini harus lebih banyak, kita lilitkan seperti ini. Nah ya, kemudian dililit lagi beberapa kali sampai habis ujungnya, sampai ujungnya ini habis, lilitkan lagi supaya kuat ya. Jadi ini sebetulnya hanya melilitkan saja seperti ini. Nah, kalau sudah dililitkan ini kita bisa tarik sehingga pangkalnya menempel ya di tiang atau di tongkat. Nah, seperti ini. Ini namanya
simpul tambat. Ini untuk memulai ikatan cukup kuat ya, karena tambangnya dililit sehingga terikat. Nah, ulang lagi ya, contoh supaya dipahami. Posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Kemudian kita lilitkan seperti ini. Ya. Kemudian lilitkan lagi sampai habis ujungnya. Dan tarik. Nah, seperti itu. Kalau dilihat bentuknya ini penuh dengan lilitan. Nah, seperti ini ya. Oke. Silakan untuk mencoba.